mewawancarai beliau pasca KPU menetapkan beliau menjadi Presiden terpilih Republik Indonesia. Bersama saya Cica Anissa, kita akan berbincang mengenai apa yang beliau akan lakukan untuk negara ini, khususnya kesejahteraan rakyat Indonesia, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, pembangunan Indonesia, dan yang paling penting, demokrasi Republik ini. Assalamualaikum, apa kabar Pak Prabowo Subianto? Waalaikumsalam, terima kasih, kabar baik. Senang sekali Pak, saya bisa mewawancarai Bapak bersama dengan kopi favorit Bapak. Ini apa, kopi apa ini Pak? Kopi Indonesia, saya racik-racik begitu. Ya. Pak, saya melihat akhir-akhir ini kegiatan Bapak padat betul. Sampai kita mendapat kesempatan mewawancarai Bapak ini luar biasa sekali. Tapi saya tuh sedang bertanya-tanya dalam hati. Kegiatan Bapak ini begitu padat, kegiatan rutin Kemhan sebagai Bapak Menteri Pertahanan, atau jangan-jangan ini kegiatan transisi menjadi Presiden terpilih, Pak? Iya, jelas dengan ketetapan bahwa saya menerima mandat sebagai Presiden terpilih, ya tentunya saya harus mempersiapkan diri. Tetapi karena saya jabatannya masih Menteri Pertahanan, ya saya juga harus menjalankan tugas dan fungsi sebagai Menteri Pertahanan. Jadi memang perlu manajemen, terutama time management, pengelolaan waktu harus baik, harus tepat. Ya, saya kira ini adalah suatu kesempatan ya yang sangat mulia, dalam arti saya diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa dan oleh rakyat Indonesia untuk bisa berperan dengan baik, berperan dengan sepenuh pikiran, tenaga, dan sepenuh hati saya. Ya, tentunya ini adalah sesuatu yang saya anggap suatu kesempatan saya bisa berbakti, bisa mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dengan sebaik-baiknya. Ya. Pak, sebenarnya kita juga penasaran dengan proses yang begitu panjang. Bapak gigih dikatakan dengan 4 kali ikut kontestasi pilpres, jadi cawapres dan jadi capres sebanyak 3 kali. Memang cita-cita Bapak ya menjadi Presiden Indonesia? Benar, ya. Tapi yang terutama adalah saya dari kecil saya dibesarkan untuk cinta tanah air. Jadi sebagai seorang patriot, sebagai seseorang yang cinta tanah air, saya ingin melihat tanah air saya, bangsa saya, jadi bangsa yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Saya ingin melihat bangsa saya sungguh-sungguh merdeka, dan kalau merdeka artinya rakyat saya harus hidup dengan penuh kehormatan, dengan penuh kelayakan, dengan penuh harga diri. Itu yang mendorong saya. Dan saya merasa sebagai seorang patriot bahwa apabila Yang Maha Kuasa memberi kesehatan, memberi kecerdasan kepada saya, memberi kemampuan kepada saya, ya saya harus menyumbangkan ini semua untuk rakyat saya. Saya kira itu yang mendorong saya, sepertinya itu. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itu merupakan filosofi yang dipegang oleh Bapak Prabowo Subianto. Pak, apakah ini juga yang nanti akan membawa Bapak semangat untuk merangkul yang sebelumnya Pak berbeda koalisi dalam pencapresan? Ini seperti apa? Iya, saya berpandangan, saya berpendapat setelah saya pelajari banyak tulisan, banyak pemikiran
tentang keberhasilan suatu negara bertahan hidup, ya, dan keberhasilan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang sukses, yang berhasil. Karena dalam sejarah manusia adalah ada bangsa yang berhasil, ada bangsa yang gagal, ada bangsa yang sudah punah. Ya, jadi setelah saya pelajari, ternyata apalagi di zaman-zaman sekarang ini ada suatu fenomena bahwa negara yang berhasil itu adalah negara yang elitnya bisa kerjasama. Negara-negara yang gagal adalah negara yang elitnya itu tidak bisa kerjasama, bahkan baku hantam. Nah, kita lihat banyak sekarang hari ini banyak sekali negara yang kaya, resources kaya, ribut terus, perang saudara terus. Kita lihat contoh di Democratic Republic Kongo, ya. Kongo. Di Kongo ini negara yang besar, luas wilayahnya, dan sumber alamnya sangat kaya, mineralnya sangat banyak, tapi sangat miskin. Dan kalau tidak salah terdapat 30 atau 40 milisi yang saling berperang. Dan ya elitnya itu saling jegal-menjegal dan sebagainya. Dan banyak pemimpinnya kaya raya, habis itu negaranya tidak diurus. Kemudian kita lihat sekarang umpamanya Sudan. Sudan negara kaya, sekarang sudah lebih dari 1 tahun perang saudara. Kenapa perang saudara? Karena dua pemimpin tidak bisa kerjasama, yaitu panglima tentara dan wakil panglima tentara. Bayangkan 2 jenderal, 1 panglima dan 1 wakilnya perang. Akhirnya negara pecah, perang saudara, jutaan orang jadi pengungsi dan penderitaan rakyat. Mana negara itu punya emas, punya dan sebagainya kekayaan. Tadinya Sudan itu satu negara, pecah utara dan selatan, sekarang yang selatan mau pecah lagi. Dan kita bisa bicara dari negara ke negara ke negara. Nah, kuncinya itu, kalau pemimpin elitnya ini bisa kerjasama, ya boleh bersaing, boleh berpendapat, tapi di ujungnya harus kolaborasi, harus kerjasama. Nah, dasar itulah bagi saya berkeyakinan, juga pengalaman saya, disitulah saya lihat kita harus bisa menjalin suatu komunikasi dan kita harus bisa kolaborasi. Dan itulah yang saya lihat ya tahun 2019 saya diajak rekonsiliasi, diajak bergabung sama Pak Joko Widodo, dan akhirnya membawa suatu kesejukan dan stabilitas kepada seluruh bangsa Indonesia. Iklim bisnis bagus, investasi naik, pertumbuhan oke. Bayangkan kalau kita masih tidak kerjasama, ya kan? Dan biasanya negara seperti Indonesia ini biasanya karena kita begitu kaya, banyak kekuatan di dunia yang selalu ingin mengincar kekayaan kita dan intervensi, mengganggu, dan malah bikin kacau. Ini pengalaman kita ini. Ya, pengalaman cukup lama, ratusan tahun. Jadi saya kira itulah yang mendorong saya selalu ingin
bekerja sama, mengajak diskusi. Oke, kita pernah berbeda, dan memang demokrasi menuntut persaingan, dan dalam persaingan, dalam pertandingan bisa-bisa ada kata-kata yang keras, yang kasar, tapi sesudah itu rakyat menuntut pemimpin-pemimpinnya, sudahlah, jangan ribut terus, mari kita kerjasama untuk bekerja untuk rakyat. Saya kira intinya itu. Iya. Benar kita butuh check and balance, itu benar. Tapi tidak sampai check and balance ya. Cek itu artinya ya kita awasi dan kita menjadi seimbang. Tidak berarti kita jegal-jegalan. Oke. Tidak berarti kita sabotase. Tidak berarti kita didorong oleh dendam, kedengkian, ya kan? Tidak suka, ya kan? Kita pemimpin itu tidak boleh dibawa oleh suka tidak suka. Pemimpin itu diharapkan oleh rakyat untuk memberi kepemimpinan, untuk memberi arah, bukan untuk mengajak pengikutnya untuk dengki, benci sama orang lain. Saya kira itu.